Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gerak lurus, terutama khususnya untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Nah, eh, pada gerak benda yang dia memiliki lintasan lurus, itu dibagi menjadi gerak lurus dan gerak vertikal. Nah, untuk gerak lurus, itu nanti dibagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan kita sebut sebagai GLB, gerak lurus berubah beraturan kita sebut sebagai GLBB. Kemudian untuk gerak vertikal dibagi menjadi dua, yang pertama itu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Dan yang kedua itu adalah gerak jatuh bebas. Apa perbedaan dari jenis-jenis gerak tersebut akan kita pelajari pada berikutnya. Nah, di sini ada besaran yang harus kita ketahui ketika kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Yang pertama itu adalah jarak dan perpindahan. Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda, jarak termasuk besaran skalar. Sehingga jarak itu hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak itu adalah jarak total atau panjang lintasan total. Semuanya digabung, semuanya dijumlah dari keseluruhan gerak yang dilakukan oleh suatu objek. Sedangkan untuk perpindahan, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan termasuk besaran vektor. Karena dia termasuk besaran vektor, maka selain memiliki nilai, perpindahan juga memiliki arah. Nah, bisa disimpulkan bahwa perbedaan dengan jarak, perpindahan itu adalah kita tarik garis dari titik awal dia bergerak ke titik akhir, itu adalah perpindahan. Jadi semisal ada seseorang yang bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan setengah lingkaran seperti berikut. Seperti pada gambar, ya. Nah, ketika dia menempuh lintasan dari A ke B dengan jarak setengah lingkaran ini, jaraknya itu adalah garis yang lurus. Jadi dari sini ke sini, itu adalah jarak. Sedangkan untuk perpindahan, itu ditandai dengan garis putus-putus. Dari titik awal dia bergerak ke titik akhir. Jadi kalau jarak itu adalah panjang lintasan total, seperti aslinya dia bergerak itu seperti apa, sedangkan jika perpindahan itu adalah garis yang menghubungkan antara titik awal dia bergerak ke titik akhir dia bergerak. Harus diperhatikan ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang berikutnya kita pelajari tentang jenis gerak lurus. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan atau GLB. Perhatikan dua buah grafik berikut. Nah, ciri khas dari GLB itu adalah gerak suatu objek dengan kecepatan konstan. Jadi V-nya itu selalu tetap. Kecepatan itu disimbolkan dengan V dan kecepatannya itu konstan atau tetap. Jika grafiknya S perpindahan terhadap T waktu, maka grafiknya itu akan miring seperti ini. Seperti grafik yang di sebelah kiri. Sedangkan jika grafiknya itu kecepatan V terhadap waktu T, maka dia akan satu garis lurus seperti ini. Yang menunjukkan bahwa V-nya itu selalu konstan. Mau berapapun waktunya, detik pertama, detik kedua, ketiga, keempat, V-nya itu selalu konstan sehingga membentuk garis lurus seperti grafik yang ada di sebelah kanan. Jadi diperhatikan ya, di GLB ciri khasnya itu adalah kecepatan konstan. Grafik S terhadap T-nya linear, miring seperti ini, kemudian V kecepatan terhadap T waktunya itu bentuknya lurus. Kemudian ciri khas yang kedua yaitu percepatannya 0 atau A-nya sama dengan 0. Percepatan itu disimbolkan dengan A. Nah, di GLB ini hanya berlaku satu rumus di mana S sama dengan V kali T. Atau jika kita bentuknya V, maka V sama dengan S per T. Itu adalah hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu. Jadi untuk GLB itu hanya berlaku satu rumus ini. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, di sini persamaannya ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus At.
S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kalian tambahkan catatan di buku kalian, V0 itu adalah kecepatan awal, ya kan? A itu adalah percepatan, T itu adalah waktu, S itu adalah perpindahan atau jarak, sedangkan VT itu adalah kecepatan saat T. Jadi semisal nih, Ibu menceritakan proses gerak dari suatu objek. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Nah, kecepatan awal maka V0 sama dengan 5 meter per sekon. Mobil tersebut bergerak selama 5 sekon, berarti T sama dengan 5 sekon. Jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 10 meter, maka S sama dengan 10 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut? Maka yang ditanyakan adalah A. Nah, di sini kenapa persamaannya ada tanda plus dan min? Ini bukan harus digunakan dua-duanya, tapi kita gunakan salah satu. Kapan kita gunakan plus, kapan kita gunakan min? Plus itu digunakan ketika geraknya itu dipercepat. Ciri dipercepat itu apa? Kecepatannya bertambah atau yang tadinya diam menjadi bergerak. Maka objek tersebut kita anggap sedang bergerak dipercepat. Sedangkan untuk yang diperlambat itu ketika dia mengalami penurunan kecepatan. Misalkan dari 20 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Atau yang tadinya bergerak menjadi berhenti. Maka objek tersebut mengalami perlambatan. Sehingga di persamaannya kita harus gunakan tanda min. Jadi ingat ya, tanda plus kita gunakan ketika geraknya itu dipercepat dan tanda min digunakan ketika geraknya diperlambat. Nah, next ke materi tentang gerak vertikal. Di sini ada gerak vertikal ke atas dan ke bawah dan ada gerak jatuh bebas. Jadi, persamaan di gerak vertikal ke atas dan ke bawah sama seperti persamaan yang ada pada GLBB. Ada 3 buah persamaan, hanya beberapa simbol diganti. Simbol apa yang diganti? Yaitu percepatan A diganti dengan G, gravitasi. Kenapa A-nya diganti G? Karena ketika dia geraknya vertikal, maka percepatan yang bekerja itu adalah percepatan gravitasi. Maka nilai G itu jika tidak diberikan di soal, maka kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi apabila di soal diminta untuk nilai G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kita harus menggunakan angka tersebut. Next ke besaran yang kedua, H. Pada GLBB itu adalah S, jarak, sedangkan pada gerak vertikal itu H, karena ketika satu objek dilempar vertikal atau dijatuhkan ke bawah, maka jarak yang ditempuh itu adalah merupakan ketinggian. Maka diganti S-nya menjadi H. Hanya dua besaran itu yang berubah, sedangkan untuk plus itu ketika bendanya itu jatuh ke bawah dan min ketika bendanya dilempar ke atas. Jadi kalau di GLBB plus itu dipercepat, min diperlambat. Kalau di gerak vertikal plus itu ketika jatuh ke bawah, min itu ketika dilempar ke atas. Nah, di sini kalian harus memberikan notes atau catatan di buku kalian ketika satu objek dilempar ke atas dan dia mencapai pada kecepatan maksudnya adalah titik tertinggi, maka nilai VT-nya itu sama dengan 0. Ketika satu objek dilempar dengan kecepatan awal V0 pada titik tertinggi, maka nilai VT akan sama dengan 0. Itu yang harus dicatat. Jadi, ada makna implisit dari soal. Misalkan di soal itu dia menyebutkan satu buah bola dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per sekon hingga mencapai ketinggian maksimum. Nah, dari ketinggian maksimum itu harus kita garis bawahi maknanya itu adalah VT-nya sama dengan 0. Jadi nanti kalian bikin diketahui VT sama dengan 0. Itu untuk pembahasan gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Apa bedanya dengan gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas itu adalah gerak jatuh pada umumnya, akan tetapi tidak dengan kecepatan awal.
Apa bedanya Bu gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas? Nah, perlu dipahami ya, kalau misalkan gerak jatuh bebas itu adalah gerak jatuhnya satu objek yang tidak diberikan kecepatan awal. Contohnya seperti apa? Buah yang jatuh dari pohonnya. Itu kan tidak buah itu kan jatuh sendiri kan, bukan karena dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di sekitarnya atau tidak dipengaruhi oleh objek lain yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan gerak vertikal ke bawah, itu kita masih kasih kecepatan. Contohnya, seseorang melempar, ya kan, melempar bola dari ketinggian tertentu. Nah, karena dia melempar, maka dia maknanya adalah memberikan kecepatan awal pada objek yang dilempar tadi. Kalau gerak jatuh bebas tidak diberikan kecepatan, maka V0-nya sama dengan 0, sedangkan gerak vertikal ke bawah itu kita memberikan kecepatan awal. Nah, persamaan pada gerak jatuh bebas itu sama seperti persamaan gerak vertikal, hanya saja nilai V0-nya itu sama dengan 0, sehingga di persamaan pertama gerak vertikal ini, Vt akan sama dengan Gt, karena V0-nya 0. Dan H, di sini V0-nya 0 kan, maka sama dengan setengah Gt kuadrat. H sama dengan setengah Gt kuadrat. Dan persamaan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0-nya 0, maka tinggal 2GH. Maka nilai V-nya itu akar 2GH. Seperti itu untuk pembahasan gerak vertikal. Nah, sekarang kita bahas soal yang pertama ya. Karena telat bangun pagi dan ketinggalan bus, Dian terpaksa berlari terburu-buru ke sekolahnya. Ia berlari 600 meter ke utara, kemudian 800 meter ke timur. Jika waktu yang dibutuhkan Dian adalah 0,25 jam, maka jarak dan perpindahan Dian adalah titik-titik-titik. Karena dia menyebutkan arah mata angin, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat gambar dari arah mata angin itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah buatkan UTSB masing-masing untuk utara, timur, selatan, dan barat. Pertama, dideskripsikan Dian tersebut berlari ke arah ke arah utara sejauh 600 meter. Utara itu kan ke atas, jadi kita gambarkan ke atas sejauh 600 meter. Kemudian dia bergerak ke timur 800 meter. Artinya dari 600 meter ke utara tadi, dia belok ke kanan ke arah timur sejauh 800 meter. Pertanyaannya jarak dan perpindahan Dian. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, kalau jarak itu adalah total panjang lintasan, maka tinggal dijumlah 600 ditambah 800 sama dengan 1400 meter. Atau kalau kita ubah ke kilometer dibagi 1000 menjadi 1,4 kilometer. Sedangkan untuk perpindahan atau yang biasa disimbolkan dengan delta R, itu garis dari titik awal dia bergerak ke titik akhir. Nah, kita tarik garis ya dari titik awal dia bergerak ke titik akhirnya ini sebagai delta R. Jika dilihat bentuknya ini kan seperti segitiga dan delta R ini merupakan sisi miring. Maka solusi untuk delta R itu adalah Pitagoras akar 600 kuadrat ditambah 800 kuadrat. Kalian harus terbiasa dengan bilangan-bilangan Pitagoras. Jika 6, 8 maka 10. Tapi karena ini 600, 800 maka jawabannya adalah 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Next ke soal nomor 2, sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut. Perpindahan yang dialami benda sebesar titik-titik-titik. Nah, di sini pertama mulai gerak itu dari titik A, X-nya 10, terus ke B, X-nya itu min 5, dengan Y-nya masih sama 3, kemudian ke C, di mana X-nya min 5, Y-nya min 5. Nah, karena ditanya perpindahan, maka kita tarik garis dari titik awal dia bergerak ke titik akhir, maka dari A ke C. Jika Ibu gambarkan, delta R itu di sini, ya, dari A ke C, dia bergerak. Nah, kita harus cari berapa panjang sisi yang atas, berapa panjang sisi yang di samping ini. Nah, sisi yang di atas ini kan dari 10 ke 0 itu 10. Terus dari 0 ke 5 itu berarti 5. Maka panjang sisi yang di atas ini adalah 15. Nah, kalian paham ya, dapat 15-nya dari mana? Dari 10 ditambah 5. Dari 10 ke 0 itu 10, dari 0 ke min 5 itu 5. Maka totalnya untuk yang atas itu adalah 15. Untuk yang samping,
Ini kan dari 3 ke 0, 3 ditambah 0 ke min 5 berarti 5. 3 ditambah 5 berarti 8. Nah, delta R-nya lagi-lagi Pitagoras, sisi miring, maka solusinya akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat atau delta R-nya itu sebesar 17 meter. Untuk soal nomor 3, lagi-lagi dia menyebutkan arah mata angin, maka tinggal kita arahkan sesuai dengan cerita yang diberikan. Pertama, 4 meter ke barat, berarti 4 meter ke arah barat atau ke kiri sejauh 4 meter, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, maka turun ke bawah sejauh 12 meter, kemudian belok lagi ke timur. Timur berarti ke kanan sejauh 20 meter. Besar perpindahan. Nah, karena ditanya besar perpindahan, maka kita tarik garis dari awal dia bergerak ke titik akhir. Di sini disimbolkan dengan delta R. Nah, ini akan membentuk segitiga yang mana sisi putus-putusnya itu sama seperti yang di sebelah kiri ini kan. Sedangkan untuk sisanya yang di sini itu adalah hasil pengurangan dari 20 dari sini ke sini dikurang 4 meter. Jadi sisanya itu 16. Maka delta R itu Pitagoras akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat hasilnya adalah 20 meter. Untuk nomor 4, seorang anak berenang dengan lintasan lurus di sepanjang tepi kolam. Mulai berenang dari ujung A dan berbalik di ujung B. Panjang kolam dari A sampai B itu adalah 20 meter. Ia telah berbalik di B sebanyak 2 kali, lalu akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti di titik C, yang mana titik C ini merupakan tengah-tengah antara A dan B. Jarak dan besar perpindahan yang telah ditempuh anak tersebut terhadap titik awal A adalah titik-titik-titik. Nah, pertama diketahui panjang tepi kolamnya itu dari A ke B itu sepanjang 20 meter. Kemudian anak tersebut melewati titik B sebanyak 2 kali. Berenangnya kan dari titik A ke titik B, terus berbalik ke A, terus berbalik lagi ke B, kemudian ke C. Ya, berbalik di B sejauh 2 kali. Dari A ke B, dari B ke A, dari A ke B lagi. Karena dia berbalik ke B sebanyak 2 kali. Kemudian dari B berhenti di C, karena dia kehabisan tenaga, yang mana C ini tengah-tengah antara A dan B. Kalau A ke B 20 meter, berarti dari B ke C itu adalah 10 meter. Nah, kalau jarak itu kan dijumlah semua perjalanan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dari A ke B 20, dari B ke A 20, dari A ke B lagi 20, dari B ke C 10. Maka jarak yang dilakukan itu adalah 70 meter, sedangkan perpindahan dari titik akhir dia bergerak ke titik awal. Berarti delta R ini adalah setengah dari A ke B, berarti 10 meter. Nah, untuk soal nomor 5, tetesan oli yang bocor jatuh dari mobil yang bergerak lurus dilukis seperti gambar berikut. Di sini ada 4 buah gambar. Pertanyaannya, yang menunjukkan mobil bergerak dengan percepatan tetap adalah titik-titik-titik. Apabila percepatan tetap, ya kan, maknanya kecepatannya itu berubah beraturan. Jika dibilang percepatan tetap, maknanya itu berarti dia mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB kan ada dua, bisa dipercepat atau diperkecil. Jika gerak suatu benda itu makin cepat, maka jarak tetesan pitanya itu semakin jauh. Yang tadinya rapat menjadi semakin jauh. Tapi apabila yang tadinya jauh menjadi rapat, maka di situ artinya dia mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, kalau misalkan jarak antar tetesan pitanya ini sama, artinya dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia geraknya GLB. Tapi jika gambar nomor 4 ini, awalnya dia rapat, kemudian dia merenggang, kemudian dia rapat lagi, maka dia geraknya ini pertama dipercepat, kemudian diperlambat. Jika ditanyanya yang menunjukkan mobil bergerak dengan percepatan tetap, artinya dia satu jenis gerak aja. Dia dipercepat atau dia diperlambat. Tidak boleh gabungan dari keduanya, maka jawabannya itu adalah 2 dan 3. Untuk soal nomor 6,
Di sini diberikan tabel T terhadap V. Pertanyaannya, percepatan rata-rata sepeda motor selama bergerak dalam selang waktu 4 sekon dan selang waktu 6 sekon. Jadi, ada dua buah percepatan rata-rata yang diminta ketika 0 ke 4, kemudian yang kedua itu ketika 0 ke 6. Jadi, jangan terkecoh dikiranya itu dari 4 ke 6. Bukan ya, tapi dari 0 ke 4 rata-ratanya berapa, dan dari 0 ke 6 rata-ratanya berapa. Maka akan ada dua nilai percepatan rata-rata. Yang pertama itu ketika dari 0 ke 4. V A min V0, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, di sini karena dia dari 0 ke 4, maka V ketika T-nya 4 itu adalah 5. Kemudian V awal ketika 0 itu adalah 2, maka 5 dikurang 2. Dan waktunya itu adalah 4 dikurang 0. 5 dikurang 2 itu 3, 4 dikurang 0 itu 4. Maka percepatan rata-rata ketika 4 sekon itu adalah 3 per 4. Sedangkan untuk percepatan rata-rata dari selang waktu 0 ke 6, berarti ketika kecepatan di detik 6 itu adalah 6, detik 0 itu adalah 2 kecepatannya, maka 6 dikurang 2. Kemudian untuk waktunya 6 dikurang 0. 6 dikurang 2 itu adalah 4, dibagi 6 jika kita perkecil menjadi 2 per 3. Jawabannya adalah A. Nomor 7, kereta api sedang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Setelah setengah jam kemudian, kecepatannya menjadi 100 km per jam. Percepatan rata-rata kereta tersebut adalah, nah, karena ditanya percepatan rata-rata, sama seperti soal sebelumnya, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, kecepatan awal kan 50, terus berubah menjadi 100. Berarti kecepatan akhirnya itu 100, dikurang kecepatan awalnya 50, dibagi selang waktunya itu setengah jam. Nah, satuan yang digunakan jika sudah sama, maka tidak perlu kita ubah lagi. Di sini kita gunakan kilometer dengan jam. Maka 100 dikurang 50 itu 50, dibagi setengah, artinya 50 dikali 2 sama dengan 100 km per jam kuadrat. Nah, untuk soal nomor 8 di sini kalian diberikan grafik V terhadap T, kemudian pertanyaannya masih sama tentang percepatan rata-rata dari A ke B. Nah, dari A ke B. Di sini dari A ke B, kecepatan awalnya itu adalah 30 dan kecepatan akhirnya itu adalah 50. Untuk waktunya dari seperempat ke setengah jam. Nah, berarti untuk percepatan rata-rata itu kecepatan akhir 50 dikurang kecepatan awal 30 dibagi waktunya ketika setengah dikurang seperempat jam. Nah, berarti 50 dikurang 30, 20. Setengah dikurang seperempat itu seperempat, maka 20 dibagi seperempat atau 20 dikali 4, maka hasilnya 80 km per jam kuadrat. Soal nomor 9, dari grafik VT soal nomor 8, kecepatan mobil saat di A dan B adalah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kecepatan di A itu 30 km per jam dan kecepatan di B itu adalah 50 km per jam. Sedangkan untuk soal nomor 10, di sini kalian diberikan grafik V terhadap T, kemudian pertanyaannya adalah kelajuan yang sama terjadi pada titik-titik-titik. Nah, di sini mungkin ada kesalahan soal, karena apabila ditanya pada kelajuan yang sama, di sini tidak ada nilai yang kelajuannya sama. Di titik A20, B25, C45, D35, E25, dan F itu adalah 0. Maka tidak ada titik yang kelajuannya sama. Mungkin maksud dari pertanyaannya itu adalah yang sebenarnya adalah percepatan rata-rata. Jika percepatan rata-rata, maka yang memiliki nilai sama itu ketika dari B ke C, kemudian dari C ke D. Di sini dari C ke D itu nilainya min 1 meter per sekon kuadrat karena dia menunjukkan perlambatan. Jadi ketika grafiknya naik itu artinya dia dipercepat, dan ketika grafiknya turun itu artinya dia diperlambat. Dan nilai A-nya itu akan bernilai negatif. Nomor 11, grafik yang menunjukkan grafik gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di sini dari option yang diberikan tidak ada jawaban yang
sangat tepat karena antara A dan D ini tertukar ya. Jika GLB yang miring itu adalah harusnya S terhadap T dan yang lurus itu adalah seharusnya V terhadap T. Dan untuk yang lainnya ini bukan merupakan grafik dari GLB. Jadi untuk nomor 11 itu tidak ada jawabannya. Untuk soal nomor 12, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap artinya dia GLB. Selama 30 menit menempuh jarak 36 km. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik-titik. Karena satuan yang diminta itu meter per sekon, maka ubah jaraknya ke dalam meter, kemudian waktunya itu ke dalam sekon. Di sini kan 36 km per 30 menit. Kecepatan itu S per T, berarti 36 km per 30 menit. Di sini untuk mengubah kilometer dan menit itu menjadi meter per sekon, maka nilai 36 dikali 1000 dan dibagi 30 dikali 60. 1000 itu untuk mengubah kilometer menjadi meter dan dikali 60 itu untuk mengubah menit menjadi sekon. Maka hasilnya itu adalah 20 meter per sekon. Untuk soal nomor 13, kalian diberikan grafik V terhadap T, kemudian ditanya berapa jarak yang ditempuh kendaraan selama 2 menit. Nah, di sini diamati ya, V-nya itu grafiknya lurus terus, artinya dia sedang bergerak GLB, gerak lurus beraturan. Maka persamaan yang berlaku itu adalah S sama dengan V kali T. Nah, di sini karena ditanya jarak, maka S sama dengan V kali T. V-nya 15, T-nya 2 menit, maka di sini nilai 2-nya dikali 60 untuk mengubah dari menit menjadi sekon. Nah, di sini nilai S-nya itu menjadi 1800 meter. Untuk soal nomor 14, sebuah sepeda yang melakukan gerak lurus beraturan diperhatikan oleh grafik X terhadap T seperti gambar berikut. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, kecepatan itu kan jarak akhir dikurang jarak awal dibagi selisih waktunya. Jarak akhirnya itu 12, ya kan? Jarak awalnya itu adalah 4, dibagi waktunya itu adalah 2. Maka nilai V-nya itu 4 meter per sekon. Sedangkan untuk soal nomor 15, di sini kalian diberikan grafik S terhadap T. Kemudian kecepatan terbang merpati tersebut adalah titik-titik-titik. Kecepatan itu kan jarak akhir dikurang jarak awal dibagi selisih waktu. Jarak akhirnya karena di sini maka nilai jaraknya itu adalah 0 dikurang 32 dibagi selisih waktunya itu adalah 4. Maka hasilnya min 8 meter per sekon kuadrat. Artinya ketika dia min itu dia sedang bergerak turun. Soal nomor 16. Seseorang mengendari mobil dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah berjalan 20 sekon, mobil itu menempuh jarak 500 meter. Kecepatan mobil awal mobil adalah titik-titik-titik. Nah, di sini yang diketahui itu adalah pertama percepatan atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, kemudian waktu T sama dengan 20 sekon, dan jarak S 500 meter. Ditanyanya itu adalah V0. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini dipercepat sehingga menggunakan persamaan yang plus? Karena di sini setelah 20 sekon itu dia menempuh jarak 500 meter. Artinya dia itu sedang bergerak dipercepat. Dan untuk mendapatkan nilai V0, kita kan bisa gunakan 3 persamaan. Tapi karena yang ada itu A, T, dan S, maka kita gunakan persamaan yang kedua. Atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya, S 500, kemudian T 20, dan A-nya 2. 20 dikuadratkan 400, 2 dengan setengah dicoret, maka tinggal 20 V0 ditambah 400. 400 pindah ke kiri menjadi negatif, berarti 500 dikurang 400 adalah 100. Maka V0 100 dibagi 20, hasilnya 5 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Soal nomor 17, di sini kalian diberikan grafik V terhadap T, kemudian ditanya berapa besar percepatan dan kecepatan benda setelah bergerak selama 5 sekon. Nah, jika percepatan ditanya, di sini kan data awal yang didapat adalah V0-nya 4, VT-nya itu 13,
T-nya 3. Jadi dari grafik ini tuh V0-nya 4, VT-nya 13, dan T-nya itu 3. Nah, jika ditanya A, maka kita gunakan persamaan yang pertama, dan tandanya plus karena di sini kecepatannya naik, maka dipercepat sehingga persamaannya plus. 13 sama dengan 4 ditambah A-nya yang ditanya dikali waktunya 3. Maka 13 dikurang 4, 4 di kanan pindah ke kiri menjadi negatif, sama dengan 3A. 13 dikurang 4, 9, sama dengan 3A, maka A itu 9 bagi 3 atau 3 meter per sekon kuadrat. Untuk mendapatkan kecepatan benda setelah 5 sekon, maka kita gunakan persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 plus At, hanya saja nilai T-nya itu kita ganti 5 sesuai yang diminta di soal. Maka nilai Vt-nya itu adalah 4 ditambah 3 dikali 5. Maka hasil Vt-nya itu adalah 19 meter per sekon. Nomor 18, di sini kalian diberikan grafik V terhadap T, kemudian ditanya jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Nah, di sini kan kalian diberikan grafiknya sampai 12 detik, tapi pertanyaannya hanya jarak sampai 10 detik. Nah, kalau misalkan diberikan grafik V terhadap T, kemudian kalian ditanya jarak yang ditempuh, maka kalian tinggal lihat pada rentang waktu yang diminta dari 0 ke 10 itu ada luasan apa aja. Nah, di sini kan ada garis utama T ya. Di atas garis T itu ada luasan trapesium, ya kan? Terus di bawah garis T itu ada luasan segitiga. Maka jarak selama 10 sekon itu adalah luas trapesium dikurang luas segitiga. Nah, luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar atau A plus B dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan untuk luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, pada trapesium ini, jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang dari atas ini, 2 ke 6, dengan 0 ke 8. Maka 2 ke 6 itu adalah 4, ya. 0 ke 8 berarti 8. Maka sisi yang sejajar itu adalah 4 ditambah 8 dikali tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya itu adalah 4. Maka 4 plus 8 dikali 4 dibagi 2. 4 plus 8 itu 12. 4 dibagi 2, 2. 12 dikali 2 itu 24. Nah, untuk segitiganya, alasnya itu dari 8 ke 10. Maka alasnya 2, dan tinggi segitiganya itu adalah 4, ya kan? Di sini nilainya negatif. Nah, tapi tetap yang kita masukkan itu hanya angkanya saja. Maka tingginya itu 4. Dibagi 2. 2 dicoret sama 2, maka tinggal 4. 24 dikurang 4, hasilnya adalah 20. Untuk soal nomor 19, kalian lagi-lagi diberikan grafik V terhadap T, kemudian besar perlambatan yang dialami benda. Nah, dari grafik A ke B ke C ke D, kalian ditanya berapa besar perlambatan. Nah, sebelumnya Ibu udah jelaskan, jika grafiknya naik artinya dipercepat, jika grafiknya lurus artinya dia GLB, jika grafiknya turun artinya dia diperlambat. Nah, untuk mencari besar perlambatan, fokus kita itu hanya dari titik C ke titik D. Di sini kecepatan awalnya 5 dan kecepatan akhirnya itu adalah 0. Waktunya itu dari 15 ke 17. Maka A atau perlambatan itu adalah A. Percepatan ya sebenarnya, tapi karena dia kasusnya melambat, maka kita sebutnya perlambatan. Itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, berarti 0 dikurang 5 dibagi 17 dikurang 15. Min 5 dibagi 2, maka besarnya itu adalah min 2,5 meter per sekon kuadrat. Karena ditanya besarnya aja, jawabannya itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Tanda min ini hanya menunjukkan bahwa dia itu adalah perlambatan. Nah, di sini di nomor 20 ada dua buah benda A dan B bergerak lurus ditunjukkan seperti gambar berikut. Benda B akan menyusul benda A setelah bergerak selama titik-titik-titik. Nah, di sini harus kita analisis benda A dan benda B jenis geraknya itu berbeda. Kenapa? Karena grafik V dan T-nya itu dia tidak sama. Jika objek A, benda A, dia V-nya selalu konstan, maka A itu geraknya GLB.
Sedangkan gerak B itu dia V-nya naik, maka dia termasuk GLBB. Nah, rumus-rumus yang digunakan atau persamaan-persamaan yang digunakan mengikuti dari gerak dari objek masing-masing. Jika A menggunakan GLB, jika B menggunakan GLBB. Di sini jarak yang ditempuh antara A dan B itu sama, maka VA dikali T sama dengan V0B dikali T plus setengah AB T kuadrat. Nah, di sini nilai AB, percepatan dari benda B, harus kita cari terlebih dahulu. Percepatannya itu berarti kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, maka 12 dikurang 0. Waktunya itu adalah 3 dikurang 0. Maka didapat nilai percepatannya itu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, terus balik lagi ke rumus yang tadi, nilai A-nya itu kita masukkan 4, sehingga di sini itu 2T kuadrat. V0-nya 0, sehingga suku yang di sebelah sini hasilnya 0. Tinggal 2T kuadrat. Di sini T-nya dicoret, di sebelah kanan masih ada T1. 12 sama dengan 2T, maka T itu adalah 12 dibagi 2 atau 6 sekon. Nomor 21, mobil bergerak dengan kecepatan 21,6 km per jam, kemudian melakukan pengereman dengan perlambatan 0,75 meter per sekon kuadrat. Waktu yang diperlukan dari saat mengerem hingga berhenti adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini pertama diketahui kecepatan awalnya itu atau V0-nya itu sebesar 21,6 km per jam. Kita ubah kilometer per jam ini menjadi meter per sekon. Maka dikali 1000 dibagi 3600. Hasilnya itu 6 meter per sekon. Besar perlambatan A sama dengan 0,75 meter per sekon kuadrat. Dan dia bilang saat mengerem hingga berhenti, artinya kecepatan awalnya V0 21,6 km per jam dan Vt-nya sama dengan 0 karena dia berhenti. Pertanyaannya berapa waktu yang diperlukan? Maka T sama dengan titik-titik-titik. Nah, kita gunakan persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 min At. Ingat ya, karena perlambatan, maka persamaannya kita gunakan tanda min. Vt-nya 0, V0-nya 6, min 0,75 karena A-nya 0,75 dikali T, waktu yang ditanya. Hasilnya 0,75 T negatif di kanan pindah ke kiri menjadi positif sama dengan 6. Maka T sama dengan 6 dibagi 0,75 atau sebesar 8 sekon. Untuk soal nomor 22, buah kelapa lepas dari tangkainya dan jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan dan kecepatannya saat sampai di tanah adalah titik-titik-titik. Nah, karena gerak jatuh bebas, nilai V0-nya 0, maka nilai H itu sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya 20, setengah dikali G-nya 10, T kuadrat, maka 20 sama dengan 5T kuadrat. 20 dibagi 5, pindah ke bawah ya, sama dengan T kuadrat, maka T itu adalah akar 4, T-nya itu sama dengan 2 sekon, dan untuk nilai V-nya ketika gerak jatuh bebas itu adalah akar 2GH, 2 dikali 10 dikali 20 itu akar 400, maka hasilnya itu adalah 20 meter per sekon. Nomor 23, sebuah genting jatuh bebas dari atap bangunan yang tingginya 25 meter dari lantai dasar. Ketinggian dan kecepatan genting setelah turun 1,5 sekon adalah titik-titik-titik. Untuk menghitung kecepatan genting setelah turun 1,5 sekon, kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus Gt. T-nya 1,5, maka nilai Vt-nya itu 15 meter per sekon. Nilai V0-nya 0 karena dia GJB, gerak jatuh bebas. Nah, setelah mendapatkan Vt ini, kita bisa menghitung ketinggiannya. Dengan cara kita mencari tahu terlebih dahulu, ketika dia setelah bergerak 1,5 sekon, dia itu sudah menempuh jarak berapa. Nah, itu kan kita cari H-nya. H-nya itu kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. V0-nya 0, maka Vt kuadrat sama dengan 2GH. Maka di sini 225 sama dengan 20H. Maka H-nya itu 11,25 meter. Di sini ada kesalahan ya, harusnya 25 meter. Jadi ketinggian genting itu dari dasar itu adalah 25 dikurang 11,25, yaitu sebesar 13,75 meter.
Soal nomor 24, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 60 meter di tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Apabila kecepatan awal peluru 20 meter per sekon, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dihitung dari tanah adalah titik-titik-titik. Nah, yang perlu dipahami itu peluru tersebut ditembakkan dari menara yang tingginya 60 meter. Jadi sebelum ditembakkan aja dia sudah berada pada ketinggian 60 meter. Untuk menghitung tinggi maksimum, maka kita harus menghitung tinggi yang dicapai oleh peluru tersebut ketika ditembakkan. Dengan kecepatan awal V0 itu 20 meter per sekon dan Vt-nya sama dengan 0 karena peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini karena dilemparkannya vertikal, maka persamaan yang digunakan itu min, vertikal ke atas ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, maka kita dapatkan nilai H-nya itu adalah 20 meter. Jadi, jika dihitung dari tanah, ketinggian peluru tersebut adalah 20 ditambah 60, maka sebesar 80 meter. Soal nomor 25, tukang bangunan yang sedang berada pada lantai 21 memperbarui cat dinding, tiba-tiba kuasnya jatuh dan mengalami jatuh bebas. Apabila jarak antar lantai 4 meter, maka kuas akan menyentuh tanah dengan kecepatan titik-titik-titik. Nah, gerak dari jatuhnya kuas cat itu dia merupakan gerak jatuh bebas atau GJB, sehingga kecepatan menyentuh tanahnya itu adalah V akar 2GH. Problem yang harus kita cari adalah berapa ketinggian dari tukang bangunan tersebut. Dia berada di lantai 21, artinya di bawah dia ada 20 lantai. Jika 20 lantai, satu lantainya 4 meter, maka dia berada pada ketinggian 20 dikali 4 atau ketinggiannya 80 meter. Sehingga kecepatannya itu V akar 2GH, akar 2 dikali 10 dikali 80, berarti 1600. Berarti akar 1600, V-nya itu adalah 40 meter per sekon. Sekian pembahasan tentang gerak lurus kali ini. Untuk lebih menguasai tentang materi ini, silahkan kalian pelajari dengan cara berbanyak latihan soal. Dan terima kasih sudah menonton video ini.